Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Walladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq lidhana dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin sidang Jumat rahmatullah, mohon izin perkenankanlah kami akan sampaikan beberapa informasi berkenaan dengan sholat Jumat pada tanggal 25 Muharram 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Juli 2026. Masuk sholat Jumat pada pukul 12:06. Kemudian yang bertindak selaku khotib dan imam Bapak Haji Zulkifli SHMH. Kemudian muazin Ananda Firman Al-Hafiz. Berikutnya laporan kas DKM Masjid Jami Baitur Rahman per hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Pertama, saldo kas per tanggal 3 Juli 32.562.562.000 rupiah. Pemasukan atau pendapatan pertama tanggal 3 Juli kota infak sebesar 1.060.000 rupiah. Kemudian alhamdulillah ada pemasukan dari hasil sewa lahan charger kendaraan listrik sebesar 27.900.000 rupiah. Kemudian alhamdulillah pada tanggal 8 ada penjualan buah alpukat sebesar 500.000 rupiah. Kemudian tanggal 9 kota infak hari Kamis 450.000 rupiah. Sehingga total pendapatan pada pekan ini sebesar 29.910.000 rupiah. Pengeluaran yang pertama, insentif khotib Jumat 250.000 rupiah, belanja wipol sabun cuci piring 21.000 rupiah, bayar sukli bulan Juni 200.000 rupiah, dan ada pembelian 1 unit HP bersama seperangkat operasional untuk media sosial Masjid Jami Baitur Rahman sebesar 6.035.930 rupiah. Sehingga total pengeluaran pada pekan ini adalah 6.506.930 rupiah. Sehingga saldo kas per tanggal 30 Juli sebesar 55.965.070 rupiah. Berikutnya laporan donasi dana dan material pembangunan rumah Quran atau rumah tahfiz pada tanggal 9 Juli 2026. Total penerimaan uang tunai sebesar 264.164.380 rupiah. Total pengeluaran sampai dengan hari ini 227.798.380
rupiah. Sehingga total saldo per Kamis 9 Juli 2026 sebesar 36.365.787,8 rupiah. Alhamdulillah, pekan ini pembangunan rumah Al-Quran telah dilanjutkan dan sampai dengan tahap pemasangan besi lantai 2 dan pemasangan hebel. Kemudian donatur pekan ini untuk rumah tahfiz yang pertama adalah dari Bapak Haji Muhammad Asuri 250.000 rupiah, kemudian Bapak Rustami 50.000 rupiah, Ibu Swarti binti Bagindo Wahid 100.000 rupiah, Hajah Rohuna binti Mariun 1 juta rupiah, Bapak Yuyun Andriadi 250.000 rupiah, almarhum Burhanuddin bin Muhammad Thayyib dan almarhumah Hasanah binti Hasanuddin 400.000 rupiah. Dan terakhir Ibu Tati dan Bapak Dadi 500.000 rupiah. Untuk itu saudaraku, sama-sama kita doakan kepada para donatur senantiasa dilapangkan rezekinya, bagi yang sudah almarhum dilapangkan alam kuburnya dan selalu mendapatkan nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan bersama dengan mengirim surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mohon maaf, kami himbau semua yang sudah berada di dalam masjid untuk bisa menempatkan di barisan yang terdepan lebih dahulu, mengisi soft yang terdepan lebih dahulu. Sekali lagi, kami mohon kepada hadirin yang sudah berada di dalam masjid untuk merapatkan soft dan menempati soft yang terdepan lebih dahulu. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول اللهم رب هذه الصلاة إن الله وملائكته belum hidup ya? يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر Allah Akbar Allah Akbar Allah. أشهد أن لا إله إلا الله Syahada. أشهد أن لا إله إلا Illallah. أشهد أن محمدا رسول الله Muhammad Rasul. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
Allah La ilaha illallah. يا أيها الرسول أنزلوا اللهم واسمعوا رب. وأطيعوا جميعا رحمكم الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana subulas salam wa bahamana bisari'ati khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum bi nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita. Khusus nikmat iman dan kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan salat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada teladan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, saya mengajak pada diri pribadi saya serta kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dengan takwa inilah kita semua bisa menjadi hamba yang selamat di dunia dan di akhirat dengan rahmat dan kurnia-Nya. Adapun judul khutbah pada siang hari ini adalah urgensi doa bagi seorang muslim. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Di antara ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah berdoa. Doa merupakan sarana bagi kita untuk zikir kepada Allah, memohon pertolongan dan mengadukan kebutuhan kita. Berdoa semakin mempertegas kedudukan kita sebagai hamba dan Allah sebagai Sang Pencipta. Memahami hakikat diri sebagai hamba akan menjadikan kita rendah hati. Karena itu orang yang berdoa dengan baik akan terhindar dari sikap sombong, malas dan bergantung kepada selain Allah. Pada hakikatnya doa adalah target keinginan atau tujuan yang ingin kita raih. Saat kita mengucapkan doa sapu jagat misalnya, maka target kita adalah selamat dunia dan akhirat. Saat kita berdoa agar lunas hutang, maka target kita adalah bebas dari lilitan hutang. Dan sudah barang tentu target tidak akan pernah tercapai bila tidak mengusahakannya. Doa adalah pupuk, sedangkan ikhtiar sebagai bibitnya. Tidak mungkin kita akan panen bila kita segan menebar bibit. Jadi doa yang baik adalah doa yang disertai dengan ikhtiar dengan maksimal. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sering kali terbesit pertanyaan dalam hati, mengapa kita harus berdoa? Berikut ini saya akan menyampaikan 4 alasan mengapa kita harus berdoa. Pertama, doa adalah perintah Allah. Doa tak jauh beda dengan solat, puasa, zakat dan lainnya.
Doa merupakan perintah Allah yang harus kita laksanakan. Bila kita cermat ayat demi ayat di dalam Al-Quran, kita akan mendapati banyak di antaranya yang memerintahkan kita berdoa kepada Allah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 85 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sebagai seorang hamba kita harus berdoa kepada Allah, karena sebagaimana ayat di atas, doa adalah perintah Allah Ta'ala. Barang siapa menentang perintahnya berarti termasuk hamba yang durhaka. Kita wajib berdoa kepadanya, baik di kala sempit maupun lapang, susah ataupun senang. Ayat di atas secara tegas memerintahkan kita untuk berdoa. Kata tadarruan pada ayat tadi menurut Ibnu Jarir At-Tabari memiliki arti berdoa dengan penuh kerendahan, sedangkan khufyah berarti dengan hati yang khusyuk. Jadi menurut penafsiran ilmu Ibnu Jarir, ayat ini mengandung perintah berdoa kepada Allah dengan penuh kerendahan dan hati yang khusyuk. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kedua, doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Demikian arti sabda baginda Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya. Doa bukan sekedar media untuk memohon dan mengeluhkan kebutuhan kepada Allah. Doa juga bukan sebatas pengharapan kepada Allah untuk memenuhi keinginan manusia. Namun lebih dari itu, ia merupakan bentuk ibadah yang paling tinggi dan mulia. Bahkan inti dari ibadah itu sendiri. Ibnu Jauzi menuturkan, sebaiknya seorang hamba tidak meninggalkan berdoa kepada Tuhannya, sebab doa adalah ibadah penyerahan dan ketundukan kepada Allah. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Ketiga, doa menyelamatkan kita dari neraka. Di atas telah dijelaskan bahwa doa adalah ibadah kepada Allah. Maka dari itu tidaklah aneh jika Allah mengancam orang-orang yang enggan berdoa dengan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Hal ini bisa kita lihat di dalam firman Allah yang termuat di dalam surat Al-Mu'min ayat 60 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa yang maksud dengan firman Allah beribadah kepadaku adalah berdoa kepadaku dengan mengesakanku. Selanjutnya Allah mengancam orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadanya dalam firman-Nya akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Al-Mubarakpuri menegaskan bahwa orang yang meninggalkan doa berarti sombong dan merasa tidak membutuhkan Allah. Yang keempat, doa menyelamatkan kita dari murka Allah. Siapa saja yang mau merenungi ayat-ayat Al-Quran akan mendapati bahwa Allah banyak memberikan motivasi kepada hambanya agar senantiasa berdoa kepadanya, merendahkan diri, tunduk dan memasrahkan diri kepadanya. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya bahwa Allah akan murka kepada hamba yang tidak mau memohon kepadanya. Nabi SAW bersabda, Malam yas'alillah yalfat alaih. Barang siapa enggan meminta kepada Allah, niscaya Allah murka kepadanya. Hadis riwayatkan Tirmizi. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menuturkan bahwa Iman At-Taibi berkata, makna hadis di atas ialah barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka dia akan murka. Sebaliknya Allah sangat senang apabila diminta oleh hambanya.
Hadis di atas melahirkan sebuah kesimpulan bahwa barang siapa yang tidak ingin dimurkai Allah, hendaklah ia berdoa kepadanya. Mengapa Allah murka kepada hamba yang enggan berdoa kepadanya? Hal itu disebabkan manusia dalam setiap waktu dan kondisi selalu butuh kepada Allah. Jika ia enggan mohon kepadanya, sudah bisa dipastikan ia akan mohon kepada selain Allah, yaitu makhluk yang sama-sama memiliki sifat butuh kepada Allah. Padahal kita dilarang memohon kepada selain Allah, sebab mohon kepada selain Allah termasuk perbuatan syirik yang dosanya tidak terampuni jika pelakunya tidak bertobat kepadanya dengan sebenar-benarnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, itulah 4 alasan mengapa seorang hamba harus berdoa kepada Allah. Semoga Allah memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang gemar berdoa, bukan orang-orang yang sombong karena enggak berdoa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikun barun raufur rahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukruhu lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du. Ya ayuhan nas, ittaqullaha bima amara wa wantahu amma naha. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a bihi bi nafsi wa sanna bima ikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa ala anbiyaika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin warda Allahumma ani khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin waradu ana ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'iyat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'diyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yakini ma tuhawwinu bihi alaina musa'ibad dunya. Allahumma ti'na bi asma'ina wa absarina wa quwatina ma ahyatana waj'alhu warisa minna waj'al sa'rana ala man adana wa la taj'al musibatana fid dinina wa la taj'al lid dunya akbari hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u min qalbi la yahsa'u wa min nafsi la tasba'u wa min du'a'i la yusma'u. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.
wazkurullaha azima yazkurkum wazkuruhu ala ni'amihi yazidkum wala zikrullahi akbar. Aqimus shalah.